Saudara sekalian dimanapun berada, biar damai sejahtera Tuhan terus ada di dalam setiap kita dan juga persekutuan dengan Roh Kudus ada terus di dalam kita. Mari kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 29 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Ya, saya akan membacakannya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita melihat apa yang kita baca di situ dalam perikop ini, LAI memberi judul doa jemaat. Situ memang jemaat sedang berdoa dan berkumpul bersama karena satu hal. Kalau kita baca dalam bagian sebelumnya, itu adalah ketika Petrus dan Yohanes ditangkap oleh para imam-imam, orang Yahudi, dan mereka diadili. Ketika Tuhan Yesus mekrat ke surga, Tuhan memberikan perintah yang sangat penting, yaitu kabarkan Injil ke seluruh penjuru dunia, mulai dari Yerusalem. Tetapi juga bukan hanya di Yerusalem, tetapi di bagian-bagian bumi yang lain. Lalu juga tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga memuridkan. Nah, inilah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, dan mereka mengalami yang namanya tekanan dan aniaya. Itulah keadaan jemaat yang mula-mula setelah mekratnya Tuhan ke surga. Mereka mengalami tekanan yang berat. Bahkan mungkin saat itu mereka dianggap sekte yang sesat menurut orang-orang Yahudi, sehingga berhak untuk dibinasakan atau untuk dibunuh para pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Mereka sangat dicari dan dibenci oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka justru dengan hal itu ada satu hal yang luar biasa. Ketika Petrus dan Yohanes mengalami aniaya, diadili di mahkamah agama. Nah, disitulah jemaat Tuhan berdoa. Nah, ada satu pertanyaan di sini yang mungkin akan membuat kita mengerti mengapa jemaat berdoa, mengapa, apa yang ada di balik semuanya itu. Ketika saya merenungkan pada bagian ini, saya mendapati satu hal, yaitu yang namanya rasa sepenanggungan. Itulah mengapa jemaat Tuhan berdoa. Karena mereka merasa menanggung hal itu bersama-sama. Orang yang merasa sepenanggungan akan berkumpul untuk memecahkan satu masalah. Ya, contoh mudahnya bangsa kita dulu waktu dijajah. Di daerah masing-masing mereka berjuang, ternyata tidak bisa mengalahkan penjajah. Tapi ketika mereka merasa, wah ini harus merdeka kita, mereka merasa satu penanggungan orang yang terjajah. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, bangsa kita bersatu untuk melawan penjajah. Akhirnya kita bisa mengalami yang namanya kelepasan atau kemerdekaan.
rasa sepenanggungan ini terjadi ya seringkali ketika kita mengalami yang namanya tekanan. Dan memang itulah yang terjadi dalam keadaan jemaat mula-mula. Mengapa kita ada rasa sepenanggungan itu sebagai gereja Tuhan? Karena kita ini adalah satu tubuh. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus ketika ya kita ingat Tuhan Yesus menanyai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di situ Tuhan menyatakan pada Petrus ya mewakili, saya yakin mewakili seluruh murid-muridnya, bahwa Tuhan ingin membangun gerejanya. Ya. Kalau kita lihat ya di dalam Matius pasal 6 ayat 18, ya, di situ dikatakan, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan mendirikan gereja, dan kita adalah gereja Tuhan. Itulah mengapa kita harus memiliki rasa sepenanggungan. Dan kita juga perlu tahu bahwa gereja itu dibangun ya, itu dengan batu-batu hidup, dikatakan juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Tuhan berkata engkau adalah Petrus. Ya. Mungkin diterjemahkan Petrus adalah batu ya. Tapi di situ juga di atas batu karang ini ya, siapa batu karang yang dimaksud? Tentu saja batu karang itu Tuhan Yesus sendiri. Dan kita adalah batu-batu kecil yang juga akan menyusun satu bangunan hidup, yaitu gereja Tuhan. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini seperti batu-batu yang kecil yang digunakan untuk membangun. Tidak ada di antara kita ini yang tidak penting. Ya kalau misalnya kita membangun satu rumah ya, kalau sekarang pakai batu bata ya kebanyakan. Wah ini tidak perlu ditambal nih, misalnya ada lubang ya, tidak perlu ini. Ya maka rumah itu tidak sempurna. Karena harus disusun bahkan dengan batu-batu bata yang kecil-kecil, disusun dengan rapi. Nah, maka disitulah yang namanya sepenanggungan harusnya juga kita miliki. Yang namanya kebersamaan. Ketika ada satu yang terluka, kita merasa terluka. Ya. Kita juga diibaratkan adalah sebuah tubuh yang memiliki anggota yang banyak, ya. Memiliki anggota yang banyak seperti ya tangan, kaki, mata, telinga. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 14 di situ juga mengatakan kita ini adalah satu tubuh yang kita ini di dalam satu roh ya. Ya saya coba membacakannya di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Karena sama seperti tubuh satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Di situ roh besar berarti R-nya besar, Roh Kudus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ketika ada satu tubuh kita yang kita merasa sakit, pasti buru-buru kita akan segera menyembuhkannya. Yang pernah keceklek kakinya mungkin, waduh gak bisa jalan. Apa ya kita mau jalan pakai kaki? Tidak mungkin. Kita akan segera
ya mungkin ke tukang urut atau ke dokter. Pakai apa? Ya pakai kaki satunya, tapi juga pakai apa? Pakai kemampuan kita yang lain. Satu tubuh ini merasakan kesakitan itu. Satu penanggungan itulah yang terjadi di dalam jemaat yang mula-mula mereka merasa saling merasakan, saling memiliki. Dan kita sebenarnya juga bertumbuh di arah yang sama, yaitu ke arah Kristus. Nah, ketika kita ini diibaratkan dalam satu tubuh, nah yang menggerakkan kita ya tentu saja kalau manusia itu prosesornya itu pasti otak manusia atau kepala ya. Nah, demikian juga kita, kepala kita adalah Tuhan Yesus Kristus, menjadi kepala kita. Nah, dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita semua bergerak bersama-sama ke arah Kristus. Artinya ke arah kehendak Kristus. Apa kehendak Kristus? Kita sebagai gereja Tuhan. Nah, kita memiliki tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Yaitu adalah ya seringkali disebutkan ada 3 tugas dan panggilan gereja. Yang pertama, koinonia atau tugas panggilan gereja yang merupakan kita dipanggil untuk bersama-sama bersekutu ya. Ada di dalam kebersamaan orang-orang yang seiman di dalam Kristus. Nah, kita tidak bisa meninggalkan ini. Oleh sebab itu mengapa jemaat ini berkumpul bersama di dalam doa? Karena mereka sadar ya, di dalam persekutuan itu ada kuasa Tuhan. Di dalam persekutuan itu ada yang namanya kekuatan. Dan kita sebagai gereja Tuhan, mengapa Tuhan ingin kita terus bersekutu? Karena itu yang menjadi kekuatan kita. Itu yang menjadi kekuatan kita. Kita tidak boleh tercerai-berai, terpisah-pisah. Karena di dalam persekutuan itu ya kita tentu saja saling menguatkan ya. Ketika ada yang lemah ya, kita merasakan sesuatu semangat dari teman kita bisa menjadi ikut semangat. Atau kita yang semangat ya, kita bisa menularkan semangat itu kepada teman-teman kita yang mungkin sedang letih lesu, sedang lemah. Jadi kita tidak boleh yang namanya tercerai-berai, terpisah, dan itu diikat di dalam doa. Luar biasa. Persekutuan itu diikat di dalam doa, dan doa itu diikat di dalam persekutuan dan kesatuan. Lalu yang kedua, apa tugas panggilan gereja marturia atau tugas panggilan gereja untuk bersaksi. Kita semua adalah saksi Kristus. Ketika kita menerima kebenaran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki tugas untuk yang namanya bersaksi. Lalu yang ketiga adalah diakonia atau tugas dan panggilan gereja sebagai pelayan. Kita melayani atau juga bisa disebut kita sebagai gereja Tuhan harus berkorban. Kalau melayani pasti berkorban, tidak mungkin tidak. Ya, pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh imam-imam pasti ada satu korban di situ. Tidak mungkin hanya pelayanan apa kalau gitu. Pasti di dalam pelayanan itu ada yang namanya korban. Ya, mungkin kita melayani seorang yang sedang ada di tempat yang jauh, kita korban waktu, tenaga, atau kita sedang bergumul untuk orang yang kekurangan, ya kita bisa mengorbankan harta kita, apa yang kita miliki. Nah, dalam ketiga hal ini gereja telah dihambat saat itu ya. Sehingga perlu yang namanya kesatuan di dalam doa ya.
Petrus di situ menginjil dan Yohanes ya konteksnya. Dan mereka ditangkap, mereka menginjil, mereka menyembuhkan orang-orang sakit, memberitakan ya. Itulah memang tugas dan panggilan gereja, tetapi itulah yang dihambat. Oleh sebab itu jemaat Tuhan berdoa. Dan doa adalah hal yang dipilih oleh jemaat untuk menghadapi situasi yang sulit. Mereka tidak mencari hal lain, mereka tidak mencari pertolongan yang lain. Memang saya rasa tidak ada sih pertolongan yang lain. Mau minta tolong siapa? Keadaannya sulit dan mereka bisanya berdoa. Dan memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Mereka berkumpul dan berdoa. Ya. Mereka dalam kesatuan berdoa. Dan terjadi hal yang luar biasa. Sepenanggungan itulah yang menjadi ciri-ciri jemaat yang mula-mula ya. Ya kalau kita baca selanjutnya di pasal-pasal selanjutnya cara hidup jemaat yang mula-mula, di situ kita melihat dan saya menyimpulkan di situ ada yang namanya sepenanggungan. Mereka berkumpul bersama-sama memecahkan roti bersama-sama. Lalu ada juga diceritakan di situ mereka ada yang memiliki tanah dan menjual itu untuk dipakai bersama-sama. Artinya mereka rasa penanggungan itu besar sekali. Karena ya memang terjadi satu tekanan yang luar biasa pada gereja Tuhan di masa awal-awal itu. Mari kita lihat apa yang jemaat Tuhan minta di dalam doa-doa mereka. Yang pertama adalah Tuhan beri keberanian kami untuk memberitakan firman. Nah, ketika Petrus dan Yohanes ditangkap adalah ketika mereka sedang memberitakan Injil, memberitakan firman. Tentu saja ini juga ya secara manusia ya, namanya orang ditangkap, disiksa, diadili, ya itu mengerikan ya. Itu mengerikan, hal yang mengerikan. Oleh sebab itu ya, mereka berdoa, Tuhan beri kami keberanian. Bukan lepaskan kami dari hal ini, tetapi ya ini yang uniknya. Tetapi justru mereka itu minta yang namanya keberanian. Artinya mereka sadar betul bahwa mereka dipanggil di dalam dunia yang sukar. Seperti domba di tengah-tengah serigala yang kapan saja bisa dilukai. Kapan saja mereka bisa dilukai. Tetapi mereka tidak minta untuk dilepaskan dari hal itu, tetapi mereka minta yang namanya keberanian. Ya. Lalu apa yang terjadi di situ? Ya, Tuhan menjawab doa mereka. Bagaimana Tuhan memberi keberanian kepada mereka? Ya, yaitu dengan cara mengurapi mereka dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 di situ dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Akhirnya Tuhan memberi keberanian kepada jemaat Tuhan, yaitu dengan cara memberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ya memiliki banyak peran dalam kehidupan orang percaya. Salah satunya adalah ya yang dijanjikan Tuhan. Aku akan memberikan kamu penolong yang lain. Nah, kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, salah satunya adalah penolong yang lain tuh terjemahnya adalah advokat ya. Advokat. Nah, setidaknya ada beberapa arti dari advokat ini, yaitu ya saya mencatatnya satu itu adalah advokat itu orang yang mendorong kita melakukan hal-hal yang benar. Roh Kudus selalu mendorong kita melakukan hal-hal yang benar, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Lalu juga penyokong ya, yang menyokong kita, menopang kita
ketika mungkin kita menghadapi masa sulit, ya, Dia menghibur kita, Dia melawat kita, tetapi juga sebagai pengacara. Ya, pengacara tentu saja pembela ya ketika kita mengalami dakwaan-dakwaan. Roh Kudus juga membela kita. Dia seperti pengacara yang terus mendampingi kita dimanapun. Ya, kalau kita lihat orang yang sedang ada di dalam persidangan, dia didampingi oleh pengacara. Pengacara ini akan melakukan segala hal untuk meraih yang namanya keadilan yang seadil-adilnya, sehingga kliennya atau orang yang didampinginya mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Roh Kudus pendamping kita ketika kita sebagai orang yang menerima Tuhan Yesus, kita adalah orang diselamatkan. Roh Kudus akan selalu mengingatkan, engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan, engkau orang yang diselamatkan. Dia selalu menjadi pembela bagi kita. Tetapi yang terakhir adalah Roh Kudus itu sebagai penganjur. Nah, ini yang akan kita bahas bersama ya. Sebagai penganjur. Nah, arti dari penganjur ini salah satunya adalah misionari ternyata ya. Atau utusan Injil atau pekabar Injil. Jadi Roh Kudus itu sendiri yang menjadi pelopor Injil di dalam hidup kita. Nah, mengapa kita bisa menginjil? Karena ada Roh Kudus yang menjadi misionari yang tinggal di dalam kita. Ya. Maka otomatis kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita memberitakan Injil. Maka di situ dikatakan lalu mereka memberitakan Injil dengan berani. Nah, diurapi Tuhan oleh Roh Kudus. Jadi kerinduan jemaat untuk berani memberitakan Injil itu dijawab Tuhan dengan memberi rohnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang menerima Tuhan dan diurapi Tuhan dengan Roh Kudus. Tentu di dalam hati kita rindu memberitakan firman Tuhan. Kita rindu ketika kita melihat ada orang-orang yang belum diselamatkan, kita rindu, wah gimana ya biar mereka juga bisa ngerti akan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan aku. Nah, seringkali itu dalam hati kita, betul ya. Ketika kita melihat teman kita, teman akrab kita, saudara kita, bahkan keluarga kita yang belum diselamatkan, pasti di dalam hati kita ini ada satu kerinduan untuk menyampaikan, ada keselamatan loh dalam Tuhan Yesus. Ada keselamatan loh di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah roh misi ternyata yang ada di dalam kita, menggerakkan kita untuk memberitakan Injil dengan berani. Lalu mengapa ya seringkali kita tidak berani atau tidak memberitakan Injil? Ya mungkin ada satu yang padam di dalam kita, yaitu roh kita yang padam, lesu. Nah, maka itu mari kita minta Tuhan untuk dikobarkan lagi roh kita, dan biar Roh Kudus bangkit di dalam kita untuk memberi kita kembali semangat untuk memberitakan Injil. Orang yang letih lesu membutuhkan energi, ya betul ya. Bagaimana cara orang menjadi pulih? Ya tentu saja harus makan. Nah, di dalam kesatuan itu kita bisa saling mentransfer yang namanya semangat atau spirit. Maka ketika kita ada kesatuan bersama-sama di dalam doa, ada satu lonjakan-lonjakan yang luar biasa yang akan membangkitkan semangat kita. Contoh mudahnya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sering ya melihat demonstrasi ya. Para demonstran itu berkumpul bersama-sama ya. Atau kalau enggak supporter bola yang ada dalam satu pertandingan sepak bola yang mendukung tim satu dan satunya. Sering terjadi yang namanya apa? Kerusuhan. Mengapa mereka menjadi sangat gila dan sangat tidak waras ya, mereka sangat berani melakukan hal-hal yang tidak waras. Karena apa? Dalam kerumunan itu membangun spirit yang besar.
Orang yang sedang berdemo dan mereka kehilangan akal, ya mereka tidak berdemo dengan cara yang benar, menyampaikan aspirasinya dengan benar, mereka hanya dengan emosi, maka itu akan semakin meluas emosi itu dan menyalurkan kepada yang lain, dan emosi itu akan semakin besar. Itu terjadi. Nah, oleh sebab itu mereka merusak fasilitas umum, mereka melempari orang-orang dengan batu. Nah, itu yang negatif. Itu yang negatif, contoh negatif. Bisa terjadi demikian. Demikian juga ketika kita berkumpul bersama di dalam doa. Saya yakin juga ada spirit yang besar di dalam itu. Maka mari kita berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Karena Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Roh Kudus, roh misionari ditaruh Tuhan di dalam kita. Sehingga kita menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Ya mungkin kita berpikir gimana caranya. Sederhana. Kalau kita dipenuhi dengan roh Tuhan dengan cara apapun, bahkan dengan cara menyampaikan hal yang sederhana pun bisa dipakai Tuhan. Saya percaya itu. Bahkan mungkin hanya dengan tingkah laku kita itu juga bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Nah, lalu yang kedua apa yang diminta oleh jemaatnya? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda dan mujizat. Artinya apa di sini Bapak Ibu Saudara sekalian? Jemaat Tuhan minta yang namanya demonstrasi kuasa Allah dinyatakan. Di situ tangan siapa yang terulur? Bukan tangan kita, bukan tangan para rasul. Pada kenyataannya memang tangan para rasul yang saat itu mendoakan orang-orang itu menyembuhkan orang. Tetapi bukan tangan itu ternyata. Di balik itu ada tangan Tuhan yang menyertai mereka, yang mengadakan tanda dan mujizat itu. Nah, orang yang memiliki tujuan di dalam Tuhan, orang yang memiliki kasih di dalam Tuhan, memiliki kemurnian di dalam Tuhan, mereka sadar mereka hanya alat. Bukan tangan mereka yang menyembuhkan, tetapi tangan Tuhan. Lalu mengapa harus ada mujizat? Ya. Mengapa harus ada mujizat? Ya. Agar mata orang tercelik, tentu saja. Agar orang tahu ada kuasa yang tidak terbatas di atas benteng-benteng kesombongan manusia. Manusia itu memiliki benteng-benteng kesombongan yang itu hanya bisa dihancurkan kalau ada kuasa yang lebih dari itu. Lebih dari apa yang mereka miliki. Kalau mereka bisa menyembuhkan orang, ya, dengan misalnya ada orang sakit lalu ada tabib yang menyembuhkan. Oh, ini saya juga bisa menyembuhkan. Nah, tapi kalau misalnya ada orang buta sejak lahir yang sudah nyata-nyata di situ mau disembuhkan orang, ya enggak bisa, nyatanya masih buta sampai saat itu. Tetapi dengan penumpangan tangan para rasul-rasul, melek yang lumpuh berjalan. Nah, itu kan enggak bisa disangka lagi. Ini apa ini? Cara kedokteran apa ini? Teknik apa yang digunakan? Mereka enggak bisa berpikir. Nah, disitulah benteng-benteng mereka runtuh. Ya. Disitulah ya, kecerdasan dan kepandaian mereka tidak ada apa-apanya. Maka disitulah jemaat Tuhan berdoa, Tuhan, mari nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukan mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Tujuannya satu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin. Hanya untuk apa? Keselamatan jiwa-jiwa, tidak ada yang lain. Karena itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ketika kita dipakai Tuhan, tangan kita terulur menyembuhkan orang. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang mau mati bangkit lagi. Ya, mungkin ya udah mati juga, bangkit juga. Nah,
tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan tujuannya adalah jiwa-jiwa. Hati Tuhan adalah hati untuk jiwa-jiwa. Maka ketika kita berdoa bersama-sama, kita bersatu hati, kita menjadi mengerti apa isi hati Tuhan di dalam kita. Maka doa yang begitu penting itu kita harus sungguh-sungguh. Bagaimana cara kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah hanya keinginan-keinginan kita saja yang kita doakan? Tetapi apakah kita meminta hal ini? Meminta keberanian agar hidup kita bisa menjadi saksi. Meminta agar kuasa Tuhan turun dalam hidup kita sehingga semua yang kita kerjakan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai mengembangkan yang namanya rasa sepenanggungan. Karena kita ini tubuh Kristus. Kita bergerak bersama-sama ke arah Kristus. Akhir-akhir ini mengapa ya banyak gereja pecah, tidak bersatu? Karena rasa sepenanggungan ini mungkin luntur. Kenapa luntur? Karena mungkin di dalam zona nyaman. Ya orang dalam zona nyaman ya enak-enak sendiri. Ya. Tetapi ketika kita dalam zona tidak nyaman, ya itu justru menstimulasi kita untuk bergandengan tangan, untuk bersatu. Nah lalu bagaimana, apa yang kita minta? Kita minta digoyang atau minta yang namanya goncangan. Nah, tapi kita tidak usah seperti itu. Kita targetkan sesuatu saja yang nanti untuk mempermuliakan nama Tuhan. Secara otomatis kita akan dipacu, distimulasi untuk menantang hal-hal yang baru. Dan untuk mengerjakan hal baru. Tentu saja ini tidak akan ada di zona nyaman. Kalau kita punya yang namanya target, kita tidak mungkin akan santai-santai. Tapi kita mengerjakan itu, bagaimana itu bisa terjadi. Bagaimana itu bisa terlaksana. Seperti gereja kita memiliki target 3.000 jiwa, itu udah bagus. Itu merupakan satu target. Nah mari kita duduk bersama memikirkan bagaimana itu akan bisa terjadi. Maka justru di dalam doa-doa kita memikirkan hal itu. Agar apa yang ditargetkan itu terjadi. Maka tidak mungkin akan nyaman. Pasti kita akan digoncang dengan hal-hal. Ya mungkin goncangannya tidak seperti jemaat mula-mula ini yang begitu mengerikan ya. Mungkin. Tapi kalau bisa aja terjadi. Ya kita tidak pernah tahu. Tetapi pasti tidak akan ada di zona nyaman. Karena kita terus dipacu. Dan kita harus terus berpikir. Dan menyediakan diri bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi. Mari kita ingat tugas dan panggilan kita sebagai gereja Tuhan untuk bersekutu, menginjil dan melayani. Sehingga kita terus terpacu, tidak di zona nyaman. Maka kalau kita demikian pasti di dalam doa-doa kita bersemangat. Pasti itu. Pasti kita akan tambah bersemangat lagi. Ya. Kalau di dalam doa-doa kita saja tidak bersemangat, bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita bangkitkan Roh Kudus di dalam kita. Mengobarkan Roh Kudus itu di dalam kita. Sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang hidup, yang dipakai Tuhan. Bahkan kita rindu ya, gereja Tuhan dipakai Tuhan untuk menjadi alat pemulihan bagi bangsa ini. Nah itu harus terjadi. Kalau bukan gereja Tuhan siapa lagi? Ya memang itulah tugas kita bersama. Mari kita bangkitkan roh di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita semangat. Ya mungkin saat ini kita letih lesu. Oke, ayo semangat lagi. Ayo lagi, semangat lagi. Mari bersama-sama lagi berkumpul, bersama-sama bersekutu. Menginjil bersama, melayani bersama-sama. Ya puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali sebagai gereja Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan.
Dan mari kita juga terus berdoa bagi bangsa kita, agar keadaan di bangsa kita justru dipakai Tuhan, agar gereja Tuhan menjadi saksi Tuhan di bangsa ini, dan banyak orang-orang, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan.